Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertangyangan Minggu Infokafit. Infokafit artinya bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Didasarkan pada Mazmur 91 ayat 15a. 9 Maret 2025 terambil dari kitab Ester pasal 5 ayat 1 sampai 8. Dan bacaan dari kitab Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Diikat oleh tema minggu, iman timbul dari pendengaran. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Sian nama nangi hodoroha porsiaon. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop khotbah kita Ester pasal 5 ayat 1 sampai 8 adalah Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah pertangyangan Minggu Infokapit 9 Maret 2025, diikat oleh topik minggu, iman timbul dari pendengaran. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kisah Ester bukan saja hanya menyangkut dengan kisah seorang perempuan cantik yang ternyata pada akhirnya memenangkan sayembara untuk dijadikan sebagai seorang istri raja, atau yang disebut dengan ratu. Justru kisah Ester yang meskipun yang kita baca barusan, yakni dari pasal 5 ayat 1 sampai 8 itu, merujuk kepada kuasa Allah yang sangat besar, sangat hebat, sangat dahsyat untuk menyelamatkan orang percaya, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari rekayasa pemusnahan oleh seorang penguasa bernama Haman. Haman sudah bermaksud untuk membumi hanguskan semua bangsa Israel yang ada di media Persia pada waktu itu.
Tetapi maksud Haman untuk menghabisi semua bangsa Israel yang berada di Media Persia itu berujung kepada hal-hal yang manis. Yang tragis berujung kepada yang manis, serta yang sungguh-sungguh strategis bagi masa depan bangsa Israel. Saudara, saya yakin kita pernah mendengar sejarah bangsa Israel di zaman Ester ini kan? Pada tahun 539 sebelum Masehi, bangsa Media Persia yang rajanya Kores mengalahkan Babel, di mana saat itu Israel terbuang. Kores dipakai Tuhan sebagai tangan Tuhan mengembalikan, melepaskan semua jajahan-jajahan Babel, termasuk bangsa Israel sendiri, melalui satu dekret, yakni perintah yang diterbitkan Raja Kores yang memerintahkan agar semua bangsa jajahan yang ada di Babel saat itu, bangsa manapun termasuk Israel itu, diizinkan pulang, diizinkan membangun kotanya, membangun negerinya, bahkan juga membangun bait Allah yang mereka percayai. Semua biaya yang dibutuhkan diperoleh dengan bantuan atau dukungan dana dari Raja Kores atau Raja Media Persia sendiri. Saudara, tentu ini sangat-sangat disambut oleh orang Israel sendiri. Toh, mereka sangat sukacita kembali ke kampung halamannya pada tahun 538 sebelum Masehi. Setelah 70 tahun, mulai dari tahun 605 sampai tahun 538 sebelum Masehi itu. 70 tahun mereka berada dalam pembuangan Babel. Sungguh-sungguh bangsa Israel menyambut ini penuh sukacita. Mereka pulang dengan sukacita. Tetapi ternyata tidak semua yang pulang. Banyak di antara mereka yang tetap tinggal di Persia. Kenapa? Karena mereka sudah maju, sudah berkembang, mereka sudah merasa at home, merasa sudah secure, merasa aman di Media Persia itu, Bapak Ibu. Mereka di sana sudah punya usaha. Ada yang dipekerjakan sebagai pekerja yang baik. Mereka punya banyak penghasilan di sana. Mereka sudah tenang, sudah damai, sudah merasa sejahtera. Saudara, kisah Ester dalam buku ini adalah kisah yang terjadi 60 tahun berikutnya. Pada saat Raja Ahasweros menjadi raja mulai tahun 485 sampai 465 sebelum Masehi. Saudara, apa yang dialami mereka sesudah 60 tahun berikutnya? Kalau pada mulanya mereka sangat-sangat tenang, damai, dan merasa terberkati di Media Persia itu sebagaimana kita uraikan tadi, tetapi 60 tahun berikutnya, Bapak Ibu, ada masalah. Masalahnya apa? Masalah itu berhubungan erat dengan sejarah Ester sendiri. Saudara, pada Ester pasal 1 dan pasal 2, Raja Ahasweros baru saja mencerai, memecat atau mengembalikan istrinya Ratu Wasti. Kenapa Ratu Wasti itu diberhentikan, dipecat, diceraikan oleh Raja Ahasweros itu? Kenapa? Karena tidak setia, karena tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang istri raja yang baik, karena tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang ratu yang dapat dipercaya oleh Raja Ahasweros sendiri. Oleh karena itu Raja Ahasweros melakukan pemilihan calon ratu pengganti lewat sayembara untuk mencari profil. Siapa kira-kira di antara wanita-wanita yang pas menjadi ratu, dengan syarat yang berparas cantik, berkepribadian sangat dipercaya, yang sungguh-sungguh loyal kepada raja. Pokoknya wanita yang sungguh-sungguh bisa mendampingi raja sebagai ratu yang sangat dipercaya dan menghormati sang raja. Tentu banyak orang yang ikut di dalam sayembara atau seleksi ini, dan salah satu di antaranya Ester, seorang wanita Yahudi. Dia didorong juga oleh Mordehai, pamannya, tulangnya. Tetapi Mordehai mengatakan kepada Ester, tidak perlu kamu menyebutkan atau mengungkapkan data-data pribadimu ya. Tidak perlu mengungkap asal-usulmu, sukumu, suku apa, yaitu suku Yahudi. Ini jangan diungkap, kata Mordehai, paman Ester. Ternyata hasil sayembara seleksi itu bagaimana?
Hasilnya justru Ester yang berasal dari wanita Yahudi suku Israel itu, dialah yang memenangkan sayembara itu. Ester yang terpilih dalam sayembara itu, Bapak Ibu, menjadi ratu, menjadi istri sang raja yang sangat dimuliakan, sangat dihormati. Saudara, seiring dengan berjalannya waktu, ada seorang penguasa di bawah Raja Ahasweros, namanya Haman. Haman itu seorang yang sangat-sangat dipuji, dihormati, disembah. Semua usulnya yang disampaikannya kepada raja selalu disetujui, dikabulkan oleh raja. Nah, itu sebabnya dia minta izin kepada Raja Ahasweros agar di depan pintu gerbang semua orang harus sujud menyembah Haman sendiri. Haman membuat peraturan, semua orang yang lewat dari pintu gerbang itu harus berlutut kepadanya. Tentu semua orang menaatinya, menurutinya, karena itu dianggap salah satu undang-undang di negeri itu. Setiap orang harus sujud menyembah, menghormati Haman, sang penguasa. Namun Bapak Ibu, ternyata ada satu orang yang terbukti tidak mau menyembah Haman. Tidak mau sujud karena dia merasa tidak pantas untuk menyembah seorang manusia. Yang harus disembah hanya satu, yaitu Tuhan Allah sendiri. Haman tidak boleh disembah, kata dia. Ingat dahulu seperti Daniel, Bapak Ibu, sama seperti Daniel juga tidak mau menuruti menyembah sang raja toh. Sebab dia tahu hanya satu yang harus disembah, yakni Allah. Resikonya memang besar. Daniel dimasukkan juga ke tempat harimau-harimau, binatang buas. Namun apa yang terjadi? Tuhan tetap melindungi dia. Sekarang balik lagi. Ada satu orang yang tidak mau sujud, tidak mau menyembah karena dia merasa bahwa manusia tidak pantas disembah sama seperti Tuhan Allah. Nggak boleh. Hanya satu yang harus dipuja dan harus sujud kepadanya, yakni Allah. Selidik punya selidik. Ternyata ketahuan siapa orangnya. Mordekhai. Saudara, setelah mendengar bahwa ada salah seorang yang tidak mau sujud, tidak mau menyembah kepada Haman, Haman itu begitu sangat marah. Setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang Yahudi itu, kemudian dia dilapor kepada raja. Kata Haman kepada raja apa? Ada orang Yahudi tidak mau menghormati, tidak mau memenuhi undang-undang yang kita buat. Oleh karena itu Haman meminta izin untuk memberangus semua orang Yahudi. Bukan saja hanya pribadi dari Mordekhai yang harus dibunuh, tetapi diusulkan oleh Haman semua orang Yahudi harus dibunuh, diberangus di seluruh negeri itu. Bayangin Bapak Ibu, hanya Mordekhai yang melakukan itu, tetapi korbannya, ancamannya sekarang buat semua orang-orang Yahudi. Lantas Haman menentukan tanggalnya, yaitu tanggal 13 bulan 12 sesuai dengan penanggalan Yahudi. Dan alasannya hanya satu, digeneralisasi semuanya. Semua orang Yahudi tidak mau tunduk kepada pemerintah, kepada undang-undang, kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh sang raja. Dan bahkan Haman mau memberikan 10.000 talenta kepada penguasa-penguasa daerah sebagai hadiah untuk memusnahkan orang Yahudi itu. Perintah ini dikirim kepada semua masyarakat di desa, di kota-kota, di tempat di mana-mana. Tentu saja bisa kita bayangkan Bapak Ibu bagaimana sedihnya hati semua orang-orang Yahudi mendengar ancaman perintah pemusnahan itu toh. Betapa sedihnya hati daripada Mordekhai setelah tahu sendiri bahwa dia dan bahkan semua bangsa Israel akan menerima risiko yang sangat-sangat fatal. Sampai Mordekhai berjalan di tempat, di kota-kota di mana dia berada dengan menangis terseduh-seduh dan menggunakan kain kabung serta abu di seluruh tubuhnya. Kalau sudah abu disapukan di sekujur tubuh sambil menangis dengan pedih, itu tandanya sangat-sangat bersedih hati Mordekhai itu. Itu sebabnya dia datang kepada Ratu Ester. Semoga Ratu Ester kiranya bisa membantu dia dan orang Israel yang terancam pemusnahan ini. Makanya Mordekhai datang
menemui Ester. Saudara, apa sikap Ratu Ester? Mendengar, menanggapi, meresponi keadaan ini. Bukan sesuatu hal yang mudah itu bagi Ratu Ester untuk menolong, untuk membebaskan Mordekhai dan orang-orang Yahudi dari ancaman pemusnahan ini toh. Sebab ada aturan, tidak boleh datang seseorang menghampiri raja kalau tidak sebaliknya raja sendirilah yang mengundang seseorang itu. Kalau ada orang datang menemui raja, maka raja sendiri tidak setuju atas kedatangan seseorang itu. Raja berhak membunuh, menghabisi seseorang yang datang itu. Raja berhak membunuh Ratu Ester kalau Ratu Ester datang kepada raja tanpa undangan raja. Tetapi sebaliknya juga Ester berpikir dalam hatinya, loh, kalau saya tidak melakukan sesuatu tindakan, apa gunanya saya menjadi orang besar? Apa yang dapat saya lakukan membuat bangsaku, keluargaku, saudara-saudaraku itu selamat? Kalau mereka dibunuh, itu membunuh saya juga. Itulah prinsip daripada Ester. Dan itu sebabnya Ester dengan berat hati mengatakan kepada Mordekhai, supaya Mordekhai menyuruh semua orang-orang Yahudi yang ada di seluruh tanah Media Persia itu untuk berdoa, berpuasa, untuk tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Untuk meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan melepaskan mereka dari ancaman berat itu. Dan Ester sendiri mengatakan, kalau dia berpesan kepada Mordekhai, kepada orang-orang Yahudi yang ada di situ untuk terus berdoa, bertalu-talu dan berpuasa, mengkonsentrasikan diri untuk meminta campur tangan daripada Tuhan, Ester sendiri mengatakan pada Ester pasal 4 ayat 15 sampai 17, aku dan dayang-dayangku akan berpuasa, dan aku akan masuk menghadap raja meskipun berlawanan itu dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, ini prinsip Ester. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ester itu pasrah. Nah, ini kepasrahan yang mutlak, yang sungguh-sungguh yang dipraktekkan oleh Ester. Demi berjuang, demi untuk keselamatan umatnya, bangsanya, demi keselamatan orang Yahudi sendiri. Dia mau melakukan hal-hal yang sangat-sangat fatal. Terpaksa dia harus lakukan itu, tetapi dia sudah siap, sudah rela apapun resiko yang harus dihadapinya. Dan inilah yang diamanahkan. Nama Minggu Info Kapit 9 Maret 2025 untuk kita lakukan. Berseru-serulah kepada Tuhan dan Tuhan akan mendengar seruan kita. Silakan praktekkan, Bapak Ibu, prinsip daripada Ester ini. Apa yang terjadi setelah 3 hari di luar dugaan? Maka Ester pergi untuk mendatangi, menghadap sang Raja Ahasweros. Dia sungguh-sungguh berani sekali meskipun tidak ada undangan sebelumnya. Dan apa yang terjadi? Apakah Raja Ahasweros yang ditemuinya itu marah? Oh, justru sebaliknya. Tidak marah, Bapak Ibu. Justru buka pintu Raja Ahasweros itu. Welcome dan menyambut kedatangan Ratu Ester. Apa kata sang raja? Hai Ratu Ester, apa gerangan yang kau inginkan dari saya sebagai raja? Raja sungguh-sungguh dari hati yang terdalamnya menyambut Ester datang. Oh, luar biasa, di luar dugaan, Bapak Ibu. Bahkan sang raja masih mengatakan lagi, apapun permintaanmu, Ratu Ester, akan saya kabulkan, bahkan setengah dari kerajaan ini. Dan dengan tenang, Ester menyampaikan kerinduannya. Tidak meminta keselamatan dari orang Yahudi, tetapi justru dia mengatakan, saya mengundang raja, saya mengundang Haman untuk datang bersama-sama ke perjamuan saya hari ini. Apa yang terjadi setelah perjamuan di rumah Ester bersama Raja Ahasweros dan Haman? Rencana pemusnahan dan pembantaian orang Yahudi yang dirancang oleh Haman itu ternyata diblokir, dibatalkan oleh sang Raja Ahasweros. Dan sebaliknya, justru Haman yang diperintahkan raja harus dihukum gantung.
Inilah perjuangan dari Ester, perjuangan dari Mordekhai. Allah menggunakan orang-orang kecil seperti mereka menjadi besar, menjadi hebat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah buah apabila kita mau berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar seruan kita. Inilah makna dan amanah nama Minggu Info Covid 9 Maret 2025 untuk kita lakukan. Dan semua itu muncul karena Ester memiliki iman. Dan iman timbul dari pendengaran. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Nah, inilah isi khotbah kita di pertengahan Minggu Info Covid 9 Maret 2025. Diikat oleh topik Minggu, iman timbul dari pendengaran. Dari tadi, Bapak, Ibu, sudah banyak kita petik pengajaran dari khotbah ini. Tambahan lagi, kita ungkap beberapa lagi. Pengajaran pertama, jangan pernah pesimis, tetapi optimislah. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita, terutama bagi wanita-wanita. Ester yang menurut ukuran duniawi manusiawi tidak pantas menjadi istri raja, justru terpilih dalam sayembara itu. Dia menjadi istri sang raja yang sangat dimuliakan, sangat dihormati. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan merasa pesimis dalam hidup ini. Jangan merasa MC dalam hidup ini. Jangan merasa rendah diri. Jangan merasa tidak pantas. Kalau Tuhan membuat saudara menjadi orang besar, orang hebat, menjadi orang terkemuka, itu akan terjadi. Itu hak Tuhan satu-satunya. Maka tetaplah optimis. Ingat, selalu ada saja pengharapan buat wanita-wanita. Apapun latar belakang hidup keahlianmu, ibu-ibu, apapun pendidikanmu, apapun potensi yang Anda miliki dalam dirimu. Berharap sajalah kepada Tuhan. Tuhan selalu memberi yang terbaik buat setiap wanita, yakni wanita-wanita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak, Ibu. Saudara harus meyakininya, sama seperti Ester di sini. Ester menjadi seorang ratu. Nah, satu hal yang harus kita lakukan adalah mau berseru-serulah kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengar seruanmu, seruan kita. Sebagaimana nama minggu kita Info Covid 9 Maret 2025. Pengajaran kedua, tetaplah berjuang dalam menghadapi kemelut hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kisah ini menggambarkan betapa luar biasanya perjuangan Ester ini. Betul-betul Ester ini seorang wanita pemberani. Sekali lagi pemberani. Jarang orang seperti ini, Bapak, Ibu, jarang. Apalagi seorang wanita. Ester berjuang membela kebenaran, membela kaumnya, bangsanya, yakni orang-orang Israel sendiri di negeri orang pula. Dia tidak takut, bahkan dia mau menyerahkan dirinya, menyerahkan statusnya itu ratu sebagai korban. Kalau memang itu yang memang terjadi, yang harus dialaminya, dia rela, dia sudah siap, mati pun sudah siap. Dia mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada apapun rencana Tuhan. Ester yakin bahwa Tuhan tidak akan mengizinkannya harus mati konyol. Dia yakin betul itu. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu ketika menghadapi masa-masa suram, masa-masa sulit, ketika terancam oleh berbagai-bagai masalah yang pelik, yang mengancam jiwamu, dirimu, mengancam keluargamu, mengancam bisnis, usahamu, pekerjaanmu, mengancam pendidikanmu, perjodohan putra-putrimu. Bagaimana sikapmu kalau itu terjadi? Kalau saudara diperhadapkan dengan semua tantangan-tantangan seperti itu, bagaimana sikap saudara? Bagaimana? Belajar dari sikap Ester, jangan pernah putus asa. Jangan pernah takut, jangan pernah galau godoron hatinya, Bapak, Ibu, menghadapi tantangan itu. Saudara harus teruslah berjuang dalam menghadapi kemelut hidup ini seperti Ester. Jangan merasa kecil hati, minder, putus semangat kalau diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Karena Tuhan, kita yakini, pasti akan memberi hikmat, pasti memberikan strategi yang unik. Tuhan selalu akan ajari kita di kondisi-kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan sekalipun. Ada Roh Kudus yang memberikan kita damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah duka cita. Amin. Pengajaran ketiga, kunci keberhasilan perjuangan hidup, kuasa doa.
Saudara, mungkin kita bertanya, apa sih kuncinya? Kok seperti itu keberanian, kehebatan, dan perjuangan daripada Ester ini? Saudara, ini kuncinya. Ester mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa doa yang sungguh-sungguh, yang bertalu-talu. Ester menyuruh semua orang Yahudi pada saat itu mengandalkan puasa, tidak makan dan tidak minum 3 hari. Bahkan Ester meminta dukungan doa dari teman-temannya. Oh saudara, dukungan doa dari orang lain itu, Bapak Ibu, sangat-sangat perlu, sangat-sangat kita butuhkan, sangat-sangat berkuasa itu meneguhkan, menopang kita. Kalau ada persoalan saya, kalau ada persoalan kita, kemudian kita minta dukungan doa daripada orang lain, dukungan doa yang sungguh-sungguh dari hati yang terdalam, maka kita sudah mengandalkan Tuhan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat-sangat besar kuasanya. Kata Yakobus, hebat sekali kuasa doa. Tidak bisa terprediksi, terduga-duga apa yang dihasilkan oleh doa-doa kita. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa kita atur. Tuhanlah yang mengatur yang terbaik, yang terindah dalam diri kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Pengajaran keempat, jangan pernah lupakan Tuhan dan saudara-saudaramu saat diberkati Tuhan. Saudara, saat Mordekhai mengadu kepada Ester bahwa Mordekhai dan semua orang Israel yang ada di negeri Persia itu akan dihabisi oleh Haman, Ester melakukan segala usahanya untuk penyelamatan atas ancaman terhadap saudara-saudaranya itu. Nah, sesudah Ester menjadi orang hebat, menjadi ratu besar, Ester bisa menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Ester tidak melupakan Tuhan, tidak melupakan saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu, maukah kita seperti Ester ini? Ketika Tuhan memakai saya, memakai Bapak Ibu dan saudara-saudara, memakai kita di tempat dimanapun kita mengabdi, bisakah kita ini menjadi berkat Bapak Ibu? Mari, jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan hak-hak anjimu yang sedang mengalami pergumulan itu. Ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, ketika kita sudah berkembang dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, jangan melupakan sesama kita. Jangan pernah ada kesombongan tinggi hati dalam dirimu. Kita boleh bangga atas semua prestasi yang kita raih. Boleh bangga, tetapi tidak boleh sombong. Kalau kita sudah menempati suatu jabatan, kedudukan atau pangkat, penuh sukacita, lengkap dengan semua kuasa, jangan lupa pada orang kecil yang miskin. Jangan lupa daratan. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Seperti perumpamaan, pakailah talentamu, pakailah pemberian yang ada padamu. Kalau Tuhan memberimu harta atau materi, Tuhan memberi ilmu, pengetahuan, dan sebagainya, pakailah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama. Amin Bapak Ibu. Dan di atas semuanya itu, jangan melupakan firman Tuhan. Jangan melupakan ibadah, sebab iman timbul dari pendengaran. Sian natumangi hodoro hapor siaon. Sebagaimana topik Minggu Info Kafid 9 Maret 2025. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan, khotbah di pertengahan Minggu Info Kafid 9 Maret 2025 dari kitab Ester pasal 5 ayat 1 sampai 8 ini, agar semakin banyak orang yang mau mendengar, menghidupi firman, sebab iman timbul dari pendengaran. Siana tumangi hodoro hapor siaon, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertengahan Minggu Info Kafid. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu menyangkut pengalaman Ester dalam perjuangannya. Ketika dia Engkau berkati menjadi ratu, dia berjuang untuk menyelamatkan kaumnya, menyelamatkan bangsanya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.